Puji Tuhan saudara, sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentang Keluaran 12 saudara ya. Biarlah melalui PA ini kita semua mendapat pencerahan, mendapat ilmu yang daripada Tuhan. Karena Tuhan bilang suatu waktu di dalam Amos katakan firman itu akan diangkat. Dan firman orang akan mencari firman itu dari timur barat, tetapi firman itu tidak ada. Tuhan tidak berfirman. Dan saat ini kita akan gunakan baik-baik firman yang masih terbuka itu, dan kita akan makan terus firman itu sebanyak-banyaknya. Kita akan renungkan pertama dari firman Tuhan di dalam Keluaran 12, nanti akan kemarin ada firman tentang Keluaran 12, yaitu tentang perayaan Paskah. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang peringatan Paskah. Tidak kebetulan hari ini tanggal 28 Maret 2020, dan sebentar lagi di dalam kalender Masehi itu tanggal 9 April adalah perayaan Jumat Agung. Kemudian Yesus mati di kayu salib 3 hari, dan pada tanggal 11 April kita akan merayakan Paskah di tahun 2020. Tetapi apa yang terjadi? Kita seperti diingatkan oleh Tuhan tentang hal itu. Mari kita baca. Waktu membaca ayat tentang perayaan Paskah yang diawali dengan kematian di seluruh negeri, dan orang Israel diperintahkan Tuhan untuk tidak keluar rumah agar mereka tidak kena tulah itu. Serasa seperti diingatkan Roh Kudus dengan satu pernyataan pemikiran, kita sebentar lagi merayakan Paskah. Tetapi perayaan Paskah yang tidak boleh keluar rumah karena adanya kematian di mana-mana. Mari kita simak beberapa hal berikut ini. Pertama, pada saat membaca ayat yang ke-6, mata saya tertegun pada kalimat, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Terbesit pertanyaan, bukankah 14 hari itu merupakan jumlah dari ketetapan masa mengurung diri atau yang disebut social distancing? Social distancing. Sekarang kita mengadakan social distancing. Apakah ini angka kebetulan sama atau ada maksud pesan tersembunyi dari Allah bagi kita berkaitan dengan Paskah tahun ini? Yang kedua, ayat 15 dan 18 berbicara tentang membersihkan seisi rumah dari ragi, dan selama 14 hari itu digunakan untuk melakukan pertemuan kudus. Bayangkan saudara, selama 14 hari bukan kita kemana-mana, kita di rumah, tetapi kita mengadakan pertemuan kudus. Apa itu pertemuan kudus? Kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan selama 14 hari, karena ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin di masa 14 hari ini umatnya benar-benar hidup kudus. Baik, yang ketiga, pada ayat 21 sampai 23, Tuhan berbicara tentang ketentuan menyembelih anak domba Paskah dan menyapukan darahnya pada ambang atas dan kedua tiang pintu, dan itu sebagai tanda bagi Tuhan untuk melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahi. Mari kita tanya dalam hati setiap kita, apakah setiap kita sudah menerima darah anak domba Allah sebagai tanda keselamatan dari bahaya maut? Dalam Keluaran 12 ayat 23 dan 27. Jika belum, ini waktunya bagi saudara untuk menerima darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagai darah korban keselamatan kekal bagi hidup kekal saudara. Izinkan saya mengajak setiap kita di dalam mempersiapkan hari raya Paskah tahun ini, tahun 2020, itu di bulan April, Mei, ya, masa-masa hari Paskah, merenungkan Keluaran 12 ini dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Saya yakin
Kejadian wabah virus COVID-19 ini bukan kebetulan, karena pasti ada pesan tersembunyi berupa peringatan bagi setiap kita umat tebusannya, momen Paskah tahun ini. Saudara, kita akan baca di dalam Keluaran 12, Mezbah korban bakaran. Keluaran 12 ayat 1 sampai 20 itu perintah Paskah dari Tuhan kepada Musa. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28 perintah Paskah dari Musa kepada Israel. Dan yang ketiga, Keluaran 12 ayat 29 sampai 36 yaitu kematian anak sulung. Keluaran 12 ayat 37 sampai 42 keberangkatan orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 12 ayat 43 sampai 51 syarat Paskah bagi hamba-hamba Israel dan orang dagang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian dari Keluaran 12 ini, saudara. Kita akan PA, saudara, ya. Yang pertama, Keluaran 12 ayat 1 sampai 20, perintah Paskah dari Tuhan kepada Musa. Jadi Paskah itu adalah perintah Tuhan sendiri kepada Musa. Dan berikutnya Musa memerintahkan Paskah kepada orang Israel. Dan bagian ketiga, kematian anak sulung. Dan keempat, bagaimana keberangkatan orang Israel keluar dari Mesir. Dan syarat Paskah bagi hamba-hamba Israel dan orang dagang. Luar biasa. Ada 5 hal yang Tuhan jelaskan di dalam Keluaran 12 itu, yaitu perintah Tuhan kepada Musa. Musa meneruskan kepada orang Israel. Dan bagian ketiga ada kematian anak sulung. Bagian keempat yaitu keberangkatan orang Israel keluar dari Mesir. Dan yang kelima, syarat-syarat Paskah bagi hamba-hambanya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 20 saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini lah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Bayangkan saudara, di ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang-ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah bagi Tuhan luar biasa. Kamu harus memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan
turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan di antara orang Israel. Tidak boleh ada ragi. Apa itu ragi? Nanti akan kita dengarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Luar biasa. Ayat ke-16 dari Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun hari yang ketujuh. Ada 7 hari kita harus mengadakan setiap hari pertemuan kudus. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Apa ini maksudnya? 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan di antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediaman. Suatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediaman. Dari Keluaran 12 pasal 1 sampai 20. Paskah merupakan suatu peristiwa perayaan yang terpenting di dalam kehidupan bangsa Israel. Awal dari cerita Paskah dimulai pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada saat tersebut harus disembelih satu korban binatang yang halal atau korban jantan yang tidak bercacat celah. Pada penyembelihan domba jantan ini mereka menyertakan juga suatu makanan yang disebut apam fatir, roti yang tidak beragi. Apam, seperti kue apam fatir. Darah dari domba jantan yang disembelih disapukan pada tiang dan ambang pintu. Dan mereka makan Paskah pada waktu malam hari. Daging yang mereka makan harus dipanggang. Dan mereka bersama makan dengan gula yang pahit. Waktu makan tidak boleh ditinggalkan. Sisa sampai pagi. Tidak boleh ada sisa. Harus dimakan semuanya. Kalau sampai sisa harus dibakar. Ayat 11 katakan cara makan. Mereka makan dengan pakaian lengkap dan berikat pinggang, berkasut dan dengan tongkat di tangannya. Dan cara makannya tidak boleh berlambat-lambat, tetapi harus dengan cepat-cepat. Mengapa harus cepat-cepat? Karena pada saat itu juga bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Selama 7 hari makan roti tak beragi dan harus membersihkan rumah tangga mereka masing-masing. Yang harus diperingati bangsa Israel yaitu peristiwa keluarnya bangsa Israel. Hari pertama peringatan ini tidak boleh orang bekerja. Domba yang tidak bercela ini menunjukkan korbannya Yesus di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus disalib, ia diperiksa dahulu oleh Pilatus yang menjadi seorang penguasa pada saat itu. Pilatus menyatakan kepada orang Israel bahwa tidak ada kesalahan pada pribadi Yesus. Hal ini menunjukkan setelah melewati proses pemeriksaan yang cermat, Tuhan Yesus dianggap suci dan tidak beragi. Dalam Matius 26 ayat 58 dikatakan, imam-imam kepala malah menyuruh malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Dalam Matius 27 ayat 11 sampai 14 katakan, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya."
Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu apapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ayat 4. Orang-orang Israel waktu mengambil domba itu harus memperhatikan jumlah keluarganya yang akan makan, bersama-sama makan dengan besar kecilnya domba, agar tidak terjadi tersisa. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah Tuhan sesuai dengan keadaan masing-masing. Ayat 7 katakan, domba disembeli dan darahnya dibubuhkan pada kedua tiang dan ambang pintu. Ada 3 sasaran, 2 tiang dan 1 ambang. Ayat-ayat ini berbicara tentang darah. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, yaitu darah Yesus anaknya, menyucikan kita dari segala dosa." Efesus 1 ayat 7 katakan, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Ibrani 9 ayat 22 katakan, "Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Ibrani 13 ayat 12 katakan, "Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri." Kolose 1 ayat 20 katakan, "Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus." Fungsi darah yang dibubuhkan pada 2 tiang dan 1 ambang pintu merupakan suatu tanda bagi Tuhan bahwa orang yang mempunyai tanda ini akan luput dari murka Allah. 3 tempat ini menunjukkan tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Ayat 8 dan 9, "Daging harus dipanggang dengan api." Ini bicara soal penelaan Alkitab atau PA yang diurapi Roh Kudus dan perjamuan kudus. Roti yang tidak beragi, ayat 15, bandingkan dengan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 katakan, "Sebab apa yang telah dikuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.' Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikitnya meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Makan perjamuan suci tidak boleh dengan keadaan yang masih ada dosa atau ragi. 1 Korintus 5 ayat 6-8. "Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran."
Gulai pahit ayat 8 mengingatkan secara Kristus di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 katakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka makan mencucukkannya bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Maka perjamuan suci harus dengan hati yang percaya kepada firman Allah dan kehidupan yang tidak mengandung dosa. Waktu makan harus ingat sengsara Kristus. Ayat 9, daging mentah. Tuhan melarang makan Paskah dengan daging mentah, artinya kehidupan yang penuh dengan kedagingan. Yesus yang dipanggang, kematian daging. Bangsa Israel harus makan sampai habis dan tidak boleh ada sisanya. Ini menunjukkan pelajaran Alkitab. Harus diambil sampai habis. Dimakan kenyang, tidak boleh disimpan. Kita ambil, kita terima, dan kita berbuat. Cara makan harus ikat pinggang, keadaan siap sedia untuk berperang. Lukas 12 ayat 35-40 katakan, hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka makan, mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Efesus 6 ayat 14 katakan, jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju jiralah keadilan. Harus memakai kasut Injil yang menjadi dasar bagi orang percaya. Efesus 6 ayat 15 katakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Roma 10 ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Harus membawa tongkat atau kuasa Allah. Harus makan dengan cepat-cepat. Suasana kedatangan Tuhan yang segera. Harus ada pembersihan dari ragi dalam rumah selama 7 hari, yaitu hari penghabisan. Lukas 12 ayat 40 katakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu ketahui. Puji Tuhan. Ini adalah bagian pertama dari penjelasan. Nanti ada bagian yang kedua.